Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siswa sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di channel Sedang CPT, channel Belajar Mengajar. Hari ini materi kita akan membahas pelajaran pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java untuk kelas 3 ya. Materi kita adalah berjudul Mengenal Modifier. Modifier itu akan dipakai dalam konsep enkapsulasi. Oke. Lalu apakah yang dimaksud dengan enkapsulasi? Itu adalah teknik kita untuk mengamankan data kita supaya tidak bebas untuk diakses. Ya, artinya kita membuat penyelamatan terhadap data kita. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita ikuti presentasi berikut ini. Inilah presentasi kita ya, mengenal modifier Java. Sebelumnya tadi sudah Bapak kasih pengantar bahwa kita akan membahas sedikit mengenai konsep enkapsulasi. Ya. Bapak ulangi, maksud daripada enkapsulasi adalah bagaimana kita bisa menjaga data kita supaya tidak bebas untuk diakses oleh orang lain ya. Nah, cara untuk mengamankan data kita adalah kita menggunakan modifier ya, modifier di dalam Java. Apakah ini maksud dengan modifier? Bisa dilihat di sini ya, adalah keyword yang digunakan untuk melengkapi suatu unsur ya, berfungsi untuk menjelaskan hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Jadi modifier itu mungkin sudah sering kita praktekkan selama ini ya. Kita pakai contohnya adalah public ya. Ada lagi modifier namanya static ya. Itu adalah sebuah keyword yang kita pakai untuk menjelaskan hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam PBU. Unsur-unsur apakah itu? Inilah dia, bisa dilihat di sini ya. Ada kelas, kemudian ada metode dan ada variabel. Jadi hubungan antara kelas, kemudian hubungan kelas dengan metode, kelas dengan variabel atau sebaliknya, itu bisa kita atur dengan menggunakan modifier. Ya. Modifier itu ada beberapa jenis, tetapi yang umum dipakai di dalam Java ini yang pertama adalah jenis 3 ini ya. Modifier yang mengatur aksesibilitas terhadap unsur-unsur yang kita sebutkan tadi. Ada kelas, ada metode, dan ada variabel ya. Ada 3 jenis. Yang pertama public, kemudian privat dan protect. Jenis variabel ini yang 3 ini berfungsi untuk mengatur aksesibilitas. Artinya kita bisa mengatur siapa yang bisa mengakses kelas tadi, siapa yang bisa mengakses metode, dan siapa yang bisa mengakses variabel. Kita lihat bagaimana cara penulisan modifier ya. Ya rumusnya, ya contohnya seperti ini ya. Contohnya public. Ya public itu modifier. Ya jenisnya ya. Kemudian ada kelas. Nama kelas tersebut adalah siswa. Ini contoh ya nak ya. Kita bahas yang pertama modifier yaitu public. Public itu akan membuat unsur ya, artinya tadi ada kelas, ada variabel, ada metode, itu bersifat available. Artinya dia bisa diakses oleh seluruhnya ya. Oleh seluruhnya bisa diakses. Misalkan ada kelas, misalnya ada metode ya. Metode itu kita buat di sebuah kelas, kemudian kita buat metode tersebut modifiernya adalah public. Nanti objek-objeknya bisa mengakses metode tersebut ya tanpa halangan. Artinya kita sudah buat dia public. Berikutnya ada privat ya. Nah, privat ini artinya dia akan membuat unsur-unsur tadi bersifat tertutup. Ya, artinya tidak bisa bebas diakses. Metode, kelas, dan variabel itu tidak bisa bebas diakses. Kemudian protect. Nah, ini ada protect-nya ditutup, tapi ada beberapa bagian-bagian yang dibuka. Ya. Siapa yang bisa mengaksesnya? Bisa kita lihat di sini. Yang bisa mengaksesnya hanya subkelasnya. Ya. Jadi ada hierarki daripada kelas itu. Nah, kelas pertama itu
kita bisa buat kelas ya. Kemudian di bawah kelas kita bisa buat kelas lagi. Kelas yang kita buat itu disebut dengan subclass. Kelas di atasnya disebut dengan superclass. Nah, subclass dia bisa mengakses beberapa bagian atau metode atau variabel yang kita berikan statusnya adalah protect. Nah, satu lagi, nah, kalau kita tidak menuliskan nama modifier, ya, artinya nggak kita tulis apakah dia public, apakah dia protect, ya. Nah, itu dia akan memiliki variabel, dia akan memiliki modifier secara otomatis, namanya adalah default. Ya, default. Default itu kita bisa lihat di sini akan membuat unsur itu tidak bisa diakses oleh kelas dan objek dari package yang berbeda ya. Jadi hanya package yang sama saja yang bisa mengakses dia kalau kita tidak menuliskan nama modifiernya. Nah, kita bisa lihat ada tabel di sini sudah Bapak buat ya. Yang di sini ada bisa dilihat ya, ada 4 jenis modifier, ada public, kemudian private, dan protect, kemudian default. Public itu bisa dilihat di sini, semua unsur dari kelas yang sama itu bisa mengakses ya. Kemudian dia berasal dari package yang sama juga bisa mengakses, kemudian berbeda package juga bisa mengakses. Kemudian ada subclass atau anak-anak kelas daripada kelas tersebut. Dari package yang sama bisa diakses, kemudian yang berbeda package juga bisa diakses. Artinya, kalau kita membuat modifier public, seluruh unsur dari manapun dia berasal, ya bisa dari package yang sama atau package yang berbeda, baik dia ada kelas yang sama atau kelas yang berbeda juga, itu semua bisa diakses kalau kita menggunakan public, ya. Kemudian ada privat, bisa dilihat di sini. Yang bisa mengaksesnya hanya unsur dari kelas yang sama. Ya, kelas yang sama saja yang bisa mengakses. Yang lainnya tidak bisa. Kemudian ada protect. Protect itu rata-rata dibuka kecuali ya yang berasal dari package. Mungkin siswa mungkin biar ingat kembali ya. Apa itu package? Package adalah bagian-bagian yang kita anggap seperti folder-folder ya. Waktu kita praktek ya, ada misalkan ada beberapa file itu kita kumpulkan dalam sebuah folder. Nah, folder itu di dalam VBU itu atau Java ini disebut dengan package. Nah, kalau package-nya berbeda, ya package yang berbeda dia tidak bisa diakses. Itu kalau kita buat protect. Yang terakhir adalah default. Dia dari kelas yang sama bisa diakses, kemudian beda kelas itu bisa diakses, tapi dalam package yang sama ya. Kemudian yang tidak bisa diakses kalau dia berbeda package, ya berbeda package. Selama dia masih dalam satu package, dia pasti bisa diakses kalau kita membuat default. Kalau siswa ingat lagi apa itu default? Default itu kalau kita tidak menuliskan nama modifiernya, maka itu otomatis dia akan menggunakan modifier yaitu default. Kemudian ada lagi modifier yang disebut atau namanya adalah static ya. Biasanya kita tulis kalau kita membuat method main ya. Public, kemudian static void main ya, kalau siswa ingat ada static di sini. Nah, static itu menyatakan bahwa metode dan variabel dari kelas yang kita buat itu bisa langsung dipakai oleh objek. Jadi kalau misalkan biasanya kita menerapkan di main ya, atau istilahnya sebuah metode yang kita pakai dalam pekerjaan langsung mau di-run kan, nah itu biasanya pakai static ya. Kalau kita menuliskan sebuah metode di dalam static tadi, maka itu nanti si objek-objek itu akan langsung bisa mengaksesnya tanpa dia membuat lagi subclass ya. Berikutnya ada modifier namanya final. Menyatakan bahwa kelas, metode atau variabel itu bersifat tetap dan tidak bisa kita rubah-rubah ya. Kalau misalkan kita tidak mau ada yang mengganti-ganti atau mungkin variabelnya mau kita buat tetap seterusnya, kita bisa menggunakan final. Yang berikutnya ada abstrak. Abstrak itu menyatakan bahwa kelas tidak dapat langsung diturunkan menjadi objek. Ya, harus membuat dulu subclassnya ya. Itu kalau kita menggunakan abstrak.
Oke, mungkin itu penjelasan singkat kita mengenai modifier ya dalam konsep enkapsulasi. Terima kasih atas perhatiannya. Video berikutnya adalah kita akan mempraktekkan bagaimana modifier ini berfungsi ya dalam hal menjaga aksesibilitas daripada data-data kita. Untuk itu terus saksikan channel Sedang CPT ini, channel Belajar Mengajar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk siswa sekalian. Bapak akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.